Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Reci Fatihati Rizky, calon guru penggerak Angkatan 7 dari UPTD SMP Negeri 2 Papar, Kabupaten Kediri. Saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan pemantik berikut ini. Nomor 1, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Nomor 2, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Nomor 3, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Sebelum mempelajari modul 1.1 mengenai refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, sebagai guru, saya meyakini beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, guru adalah subjek utama kegiatan pembelajaran, sehingga mendominasi pembelajaran. Saya menganggap murid merupakan objek dalam pembelajaran di kelas, di mana mereka harus mengikuti, mendengarkan penjelasan materi saya, melakukan apa yang saya perintahkan, dan harus dalam kondisi tertib dan tenang. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik peserta didik. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Yang ketiga, saya percaya bahwa pendidikan dan pembelajaran menggunakan pendekatan pemberian materi, tugas, dan sanksi merupakan metode yang efektif untuk mendisiplinkan anak, serta membiasakan anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Yang keempat, kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas. Saya berpikir, pembelajaran hanya dapat dilakukan di dalam kelas dengan selalu menjaga ketenangan tanpa gaduh. Nomor 5, pembelajaran terfokus pada tercapainya materi dan KKM, atau mengutamakan aspek kognitif peserta didik. Padahal, pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, namun ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam belajar. Yang keenam, siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Saya seringkali merasakan bahwa saat saya menjelaskan materi, peserta didik hanya diam, lesu, dan kurang bersemangat. Ketika saya memberikan kesempatan mereka bertanya, namun mereka hanya terdiam. Berikut ini adalah sedikit gambaran suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Pembelajaran berpusat pada guru. Peserta didik hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Setelah mempelajari modul 1.1, kita akan membahas pertanyaan yang kedua. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Melalui modul 1.1, refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, guru bukanlah satu-satunya sumber belajar, karena apapun yang ada di sekitar kita dapat digunakan sebagai sumber belajar. Anak-anak bebas memilih sumber apa dan dari mana yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Pembelajaran haruslah berpusat pada anak.
Dengan aktivitas pembelajaran yang berpusat pada anak, mereka dapat lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajarannya, sehingga dapat mengkonstruksi pengetahuan yang mereka miliki. 2. Saya dapat lebih menghargai setiap karakteristik belajar anak, karena setiap anak terlahir berbeda-beda dengan keunikannya masing-masing. Dari perbedaan ini, menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Dan sebagai seorang pamong, saya haruslah dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selanjutnya, berusaha menjadi guru, ibu, teman, sahabat, dan fasilitator yang baik bagi mereka, sehingga muncul keterikatan emosional yang kuat, dan ini lebih memudahkan untuk menuntun mereka sesuai dengan kodratnya. Yang keempat, seharusnya dalam pembelajaran, seorang guru harus dapat memerdekakan siswa dengan memberikan kebebasan peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai pendidik, kita harus lebih cermat melihat bakat anak. Yang kelima, seorang guru dapat mengemas pembelajaran lebih menarik agar motivasi pembelajaran siswa meningkat. Dan yang keenam, seorang guru juga harus lebih cermat dalam melihat bakat anak sehingga dapat menuntun sesuai kodratnya. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Hal-hal yang coba saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kodrat anak adalah bermain. Dan di sini saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar tercipta pembelajaran yang menyenangkan. Yang kedua, menerapkan sistem among atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Karena guru sebagai among sesuai dengan pengajaran dan pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita menerapkan pola asih, asuh, dan asah. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang berbasis pada kearifan lokal budaya setempat. Karena hal ini sangat penting untuk diterapkan pada anak-anak saat ini. Karena dengan perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. Saya, sebagai seorang guru, berusaha memberikan penerapan materi terhadap kehidupan sehari-hari anak sesuai dengan kearifan lokal budaya setempat. Yang keempat, menerapkan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan baik akan selalu saya teladankan pada mereka. Bagaimana mereka berucap, bersikap, agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dan yang keenam, menerapkan konsep merdeka belajar yang memadukan pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana pendidik memberi kebebasan anak agar dapat bereksplorasi atas pengetahuannya, agar dapat menghasilkan ide-ide kreatif dan inovatif mereka. Di sini dapat kita simpulkan bahwa dasar-dasar pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di sekolah. Antara lain, yang pertama, pendidikan bukan sebatas ilmu akademis saja, namun yang utama juga penanaman budi pekerti yang baik. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut anak,
sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaiannya. Terima kasih. Salam dan bahagia. Calon guru penggerak Angkatan 7. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.